Tahan saja! Diam, Alma! Kamu diam aja situ! Diam! Alma! Alma! Ma, ada apa? Alma, Pak. Kenapa Alma? Nggak tahulah. Makanya jangan semua jadi beban pikiran. Sudah minum? Dulu Alma nggak punya pacar, bingung. Punya pacar, bingung. Pacarannya serius, malah tambah bingung. Mama bukannya bingung, Pak. Tapi Kalau nggak jadi pikiran, nggak mungkin terbawa-bawa mimpi. Sudah, Bobo lagi. Ya, Bobo. Pak, Ada apa lagi? kenapa perasaan Mama nggak enak? Maka itu, coba tidur sekarang. Besok pagi juga perasaanmu jadi enak. Ya toh? Yuk, Bobo yuk. Aduh, tidur nggak enak. Mimpi. Mas Sabri. Mas Sabri. Bangun dong. Katanya mau berangkat pagi. Mas Sabri. Jam berapa sih nih? Mama. Kok baru bangun sih? Tumben. Mama nggak bisa tidur tadi malam. Loh, kenapa sih? Ya mikirin kamu. Emangnya Alma kenapa mesti dipikirin? Nih lagi. Cepetan dong Mas, mandi. Jam berapa sih? Di jam 5:30. Belum juga jam 6. Makanya bangun dong pagi, sholat subuh. Males. Ma, tadi katanya mikirin Alma. Emang Alma kenapa sih? Nggak apa-apa. Mama cuma bercanda. Loh, berangkat pagian mau kemana, Bri? Itu mah ada calon karyawan mau datang. Terus saya disuruh ikut ngetes. Oh, nggak salah tuh. Ngetes apa dites? Sorry ya. Rotinya mau makan di sini atau di bawah, Bri? Nggak usah deh mah. Loh, nggak usah apanya? Dia tuh malu, Ma. Saya temennya bilang, kamu nih mau ke kantor atau mau ke sekolah TK sih habis bobo roti? Kawannya saja yang bodoh. Jadi mau makan di rumah? Terserah mama deh. Ya kalau terserah dibawa aja dong Mas rotinya. Tuh jangan lupa tuh, apa namanya? Termos plastiknya yang gambar Batman dibawa, yang warna biru. Sayur. Sayur. Ma, sayur Ma. Mama, ada tukang sayur tuh loh.
Kenapa? Ada tukang sayur, jadi beli nggak? Ti? Iya, Bu. Tukang sayur tuh. Siapa nih? Saya. Ya udah, Adit ngalah aja deh. Halo. Halo, Sabri. Iya, Serin. Ngabsen terus. Adik kamu kemana? Pasti di komen ya pagi-pagi saya sudah telepon kamu lagi. Biasalah. Ma, Mama masih punya utang loh sama Alma. Hutang apa? Utang jawaban. Tadi kan Mama belum jawab pertanyaan Alma. Ada apaan sih, Ma? Udah ya. Enggak kok, cuman ngecek aja. Ntar sore jadi datang kan? Iya sayang. Oke. Tadi malam Mama. Ya, Selamat pagi. Bisa bicara sama Alma dari siapa nih? dari Excel. Tunggu sebentar ya. Nah, Excel. Makasih ya. Absen Halo. terus. Ini sirik aja. Halo? Kakak kamu ngeledek ya? Ya biasalah. Mas Sabri kan orangnya suka bercanda. Terus gimana, Sel? Hari ini kamu gimana? Baik kan? Baik. Nanti sore kita ketemu yuk. Ada yang perlu diomongin. Boleh aja. Tapi gimana? Kamu yang jemput saya atau... Saya akan jemput kamu di kantor. Sekitar jam 5 saya jemput kamu. Gimana? Oke, saya tunggu ya. Jangan telat loh, Sel. Oke, dah. Nggak pergi kamu, Sel? Enggak lah. Agak siangan. Excel mau kerja di rumah dulu. Siapa yang barusan telepon? Alma. Mau kemana, Mama? Pagi-pagi sekali. Nggak kemana-mana. Mama ada rapat yayasan di rumah. Memangnya ada masalah ya, Ma? Kok sering banget ada rapat? Ya, yang namanya masalah ya ada aja. Ada apa Alma pagi-pagi telepon? Saya yang telepon dia, Ma. Dia masih kerja di bank. Masih. Bagian apa? Dia di bagian customer service, Ma. Apa dia masih mau terus di situ? Terus di situ Alma, apa dia masih terus di bagian customer service? ya, barangkali dia belum ada kesempatan promosi, mah. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nggak sama Pak Hasan, Pak? Enggak, Bu. Tadi saya belum mampir ke kantor. Dari rumah langsung kemari. Mar, Iya, Bu. kamu sudah siapkan belum ruang rapat? Sudah, Bu. Pak, langsung saja ke ruang rapat. Baik, Bu. Nanti sore mau dijemput apa pulang sendiri? Ya pulang sendiri dong, orang udah besar kok. Pulang sendiri? Naik taksi? Naik bus? Ya dijemput Excel dong, pasti gimana sih? Nah, itu namanya bukan pulang sendiri. Yang bener kalau ngomong. Bawel banget. Emangnya kamu serius sama Excel? Ya serius dong, pacaran udah lama. Masa gak serius? Emang kenapa sih, Mas? Nggak apa-apa. Bener, gak apa-apa. Bener. Itu ada mobil nanti tuh. Ini Geli dong. kamu. Itu nyetir aja. Cepetan dong.
Ya Allah. Halo cantik, selamat pagi. Pagi. Mau ngapain sih Rino kamu kesini? Aduh Alma, sayang dong kamu makeup cantik-cantik begitu kalau pasang muka cemberut. Kamu jangan bicara ketus begitulah sama aku. Rino, kamu tahu nggak sih kalau saya lagi kerja? Siapa yang bilang kamu sedang tiduran? Aku tahu kamu sedang kerja. Dan aku, customer bank ini sekarang sedang minta dilayani oleh customer service-nya. Boleh kan? Oke. Ada yang perlu saya bantu, Pak Rino? Alma. Rino, kamu tahu nggak sih? Semua orang ngeliatin kita. Saya punya hak untuk ketawa. Kalau gitu saya juga punya hak dong untuk tidak diganggu sama kamu. Kamu kan tahu Rino, saya ini lagi kerja. Kalau memang saya bisa bantu kamu, saya akan bantu kamu. Kalau enggak, tolong cepet pergi dari sini. Oke. Saya mau bicara banyak sama kamu. Enaknya kapan dan kapan? Ya, makasih ya. Oke Rino, waktu istirahat saya cuma setengah jam. Tolong to the point aja deh. Kamu mau apa sih? To the point. Oke. Saya pengen tidur sama kamu. Udah gila ya kamu? Saya serius, Alma. Sungguh-sungguh. Dulu saya memang nekat waktu melamar kamu. Tapi setelah saya pikir-pikir, bagus juga waktu itu kamu menolak. Karena belakangan ini saya sadar kalau sebenarnya saya tidak sungguh-sungguh ingin mengawinimu. Saya cuma pengen, ya kamu tahu lah. Saya cuma pengen enjoy sama kamu. Impian lama, sejak lama. Ternyata dari SMA sakit gila kamu nggak sembuh-sembuh ya? Kasian amat. Karena dari itu Alma, kasihani dong teman kamu yang satu ini. Penuhi permintaan saya ya. Sekali aja, cukup. Kenapa sih kamu nggak cari perempuan yang doyan kayak gituan? Hah? Saya bukannya so alim ya. Tapi dari dulu kan kamu udah tahu. Saya paling nggak suka kelakuan-kelakuan minor seperti kayak kelakuan kamu kayak gini. Jadi kamu nggak mau nih? Ya terang dong saya nggak mau. Apa kamu mau saya cariin jodoh yang seperti keinginan kamu? Oh, terima kasih Alma. Hani, saya tidak butuh siapa-siapa. Saya cuma pengen kamu. Mas, bagi air ya, cepat. Yang ini Bu, silakan baca. Permisi. Iya, sama-sama.
ada apa senyum-senyum? Kenapa sih, Sel? Tadi katanya kamu mau ngomong serius. Apaan sih? Oke. Tapi nggak apa-apa kan kalau saya bicara di mobil? Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan kamu bisa ngomong dan saya bisa dengerin kamu. Saya ada rencana ingin melamar kamu secara resmi. Hah? Kapan sih? Kok tiba-tiba? Kepinginnya sih secepatnya. Emangnya kamu udah ngomong sama Mama? Belum. Justru saya bilang dulu sama kamu. Takutnya kalau semua udah disiapin, malah kamu yang nggak mau. Ngaco deh. Jadi kamu nggak usah lama. Kok nanya sih? Kamu tuh lucu deh, Sel. Apanya yang lucu? Iya, lucu aja. Dulu kita kenalan, terus pacaran, terus serius. Apa benar kamu benar-benar mau nikah sama saya? Iya dong. Dan nanti kamu benar-benar jadi suami saya? Iya dong. Dan saya benar-benar jadi istri kamu? Iya dong. Pagi, Ma. Ma, saya ingin bicara soal Alma. Kenapa dia? Saya kepingin secara resmi ngelamar ke orang tuanya. Kamu? Kenapa, Ma? Apa nggak terlalu cepat mengambil keputusan? Sebenarnya mereka sudah sering kali menyinggung hubungan saya sama Alma, Ma. Ya, meskipun nggak secara langsung. Tapi saya merasakan, Ma. Saya merasa mereka menuntut agar saya mengambil keputusan. Loh, kalau orang tuanya mendesak, itu sih hal yang wajar. Orang tua kalau anak perempuannya didekati dengan seorang pemuda, pasti dia pingin cepat-cepat tahu ini pemuda serius atau main-main. Nah sekarang yang Mama pingin tahu dari kamunya sendiri. Seandainya orang tuanya tidak menuntut atau mendesak, apa kamu juga ingin melamarnya? Saya memang sudah niat, Ma. Tapi maaf, Ma. Apa sebetulnya yang membuat Mama nggak setuju saya sama Alma? Hei, Mama tidak pernah bilang Mama tidak setuju. Mama cuma bilang Mama tidak punya kesempatan khusus untuk mengenal lebih jauh siapa keluarga Alma. Sebab kalau Mama tidak tahu persis siapa keluarganya, gimana Mama mau bilang setuju atau tidak setuju? Apa nggak cukup Mama tahu dari saya? Saya kan sudah berulang kali cerita sama Mama. Pensiunan ayahnya apa? Dan pekerjaan ayahnya sekarang apa? Siapa ibunya? Keterangan kamu memang sudah cukup banyak. Tapi bukan itu yang Mama maksud. Memangnya apa lagi, Ma? Saya kan nggak mungkin mengorek-ngorek kepribadian Alma, yang sementara saya sendiri baru pacaran sama Alma. Kalau saya sudah kawin, baru kita tahu selengkapnya, Ma. Begini aja, Sel. Bagi Mama, nggak gampang menjawab iya atau tidak. Mau bilang iya, nyatanya Mama 100% tidak bisa menerima. Karena Mama memang tidak bisa benar-benar merasa dekat dengan keluarga Alma. Lain dengan Mas Korimu dulu. Mas Korimu dulu kawin dengan Mbak Tina, Mama sudah sangat merasa dekat dengan keluarganya. Tapi Mama juga tidak bisa melarang-larang kamu. Karena kamu sudah cukup dewasa. Kamu sudah bisa menentukan pilihan kamu sendiri. Mudah-mudahan kepercayaan Mama. Excel bisa bertanggungjawabkan, Ma. Doain Excel ya, Ma.
Yonas mendadak tugas keluar kota. Habis gimana dong, Ma? Jam 4:30 mau nggak mau kita harus sampai di sana. Hai, apa kabar? Tante Ria? Ini anak nggak ketahuan pacarannya tahu-tahu. Ih. Mama pasti bahagia ya. Mas Kori sukses sebagai dokter, terus kamu mau sukses sebagai apa? Pengen. Ya, sebagai manusia seutuhnya aja dah. Kamu. Dah Indrawan. Hei, dah. Aduh cantik bener sih. Bisa aja. Apa kabar Mama? Baik. Sama siapa, Tante? Sendirian. Si Om kan lagi di Kalimantan. Tante juga dengar kamu lamaran gini baru kemarin. Loh kok? Aduh, Tante kan udah lama nggak di sini, udah sebulan. Nemenin Ersa ujian. Kesian kan, dia ujian di luar negeri. Jadi Tante temenin. Terus gimana? Kamu tuh udah siap jadi kepala rumah tangga, Ya, siap nggak siap, saya harus siap, Tante. Good. Itu baru namanya anak laki-laki. Anak muda zaman sekarang itu harus begitu. Punya keyakinan, siap tempur. Tapi juga mesti ada perhitungan, persiapan dan tanggung jawab. Jangan kayak si Mirsa itu. Loh, emang Mirja kenapa? Aduan, ampun sama keponakan kita yang satu itu. Kita udah capek-capek nih ngejodohin dia sama anaknya Pak Sayekti yang dirjen itu loh. Dia malah kawin sama orang lain. Dan ternyata diem-diem dia tuh sudah pacaran sama cewek yang sekarang jadi bininya itu. Kalau lihat orangnya sih, aduh, bukannya kita ngebedain, tapi ya gitu deh. Bapaknya tuh pensiunan pegawai puskesmas, ya. Saudaranya banyak, and rumahnya masih ngontrak. Yang namanya cinta itu susah ditebaknya, Tante. Ini nih, yang bagian ini nih. Sob, kamu tuh kudu hati-hati. Kamu tuh nggak tahu kan, yang namanya cinta itu cuma bunganya pacaran. Semuanya serba indah kalau belum kawin. Tapi begitu udah kawin, lain ceritanya. Kamu tahu nasibnya si Mirsa tuh gimana? Bininya tuh ternyata gelo. Kawin sama si Mirsa itu cuman buat morotin duitnya dia. Masa? Kamu nggak tahu? Pakai alasan yang adiknya perlu biaya rumah sakit lah. Saudaranya yang kena kanker lah. Inilah, itulah. Pokoknya semua duit. Selidik punya selidik ternyata dia tuh cuma tepu. Terus gimana? Ya kalau minta cerai aja sih nggak apa-apa. Si Mirsa diaduin ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hebat kan? Tapi kamu nggak usah takut, Sel. Tante percaya sama kamu kalau kamu nggak akan salah pilih. Ngomong-ngomong, pilihan kamu tuh namanya siapa sih? Alma. Alma. Nama bapaknya siapa? Sartono. Sartono. Oh, Sartono yang direktur Bursa Efek itu kan? Yang rumahnya di Pondok Indah sini kan? Bukan, Tante. Sartono. Oh, Sartono yang itu Pisolo yang terkenal itu kan? Bukan, Tante. Tante pasti nggak kenal orangnya. Lantas Sartono yang mana sih? Mau kemana kamu, Syah? Rumah Sabri, Mah. Ada apa? Mama gimana sih? Udah diceritain lupa melulu. Sore ini ada acara lamaran adiknya Sabri, Mah. Yuk, Mah. Memangnya kamu diundang? Mama gimana sih? Biar Sherin gak diundang kan Sherin mesti dateng, Mah. Tapi kayaknya kok nggak ada persiapan apa-apa. Mama.
Emangnya mama sering inspeksi ke rumahnya? Boro-boro, datang sekali aja mama nggak pernah. Aduh Bri, maaf saya terlambat. Dari mana aja? Tadi ada urusan dulu. Emangnya udah mulai ya? Udah 5 menit. Ayo. Bapak dan Ibu pasti menganggap ini tidak lazim. Tapi nyatanya beginilah memang harus yang kami jalankan. Ayahnya Excel sudah tidak ada. Sehingga yang sepantasnya berbicara adalah Cory, kakak lelaki Excel. Tapi sudah 2 tahun ini ada tugas belajar ke Jepang, memperdalam ilmu kedokterannya. Hingga tidak mungkin bisa ikut bersama kami sekarang. Kami mohon maaf sekali. Jepang lah. Loh, mama kok jadi berpikiran jelek begitu ya? Habis kebanyakan bicara, tapi wujudnya ndak ada. Excel bilang mereka akan datang rombongan 15 orang. Nyatanya cuma 5 orang. Itu pun dengan Excel, Pak. Apa ndak malu? Dari situ saja sudah ketahuan seberapa besar niat mereka datang kemari. Tadi kan sudah dikatakan. Kenapa mereka itu yang lain nggak bisa datang? Papa ini malah membela mereka. Pikirin dong Alma, anak kita sendiri. Apa dia ndak sakit hati dilamar dengan cara begitu? Ya sudah, wong anaknya aja nggak apa-apa kok. Yang penting sekarang sudah ada perjanjian. 4 bulan lagi anak kita nikah. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Halo? Oh Mama, ada apa Ma? Oh ya, kapan? Iya Ma. Kenapa sih, Sal? Mama bilang nanti sore Mas Cory pulang. Oh, Mas Cory, kakak kamu yang tinggal di Jepang itu. Terus, kamu mau jemput di airport? Ya nanti sore, bareng sama Mama. Saya perlu nggak, Sal, ikut? Kalau kamu capek, nggak usah juga nggak apa-apa kok. Ya udah deh. Kalau gitu saya nggak usah ikut aja ya. Oke. Malam, Pak. Selamat malam. Oh iya, tadi ada telepon dari Ibu Excel.
Oh ya? Terus pesannya apa? Kamu disuruh langsung nelfon ke sana. Ya udah deh, makasih ya Pak. Dadah. Halo? Mau bicara dengan siapa? Ini Alma Tante. Oh, Alma. Excel mana ya? Bukannya sama-sama Tante ke airport? Loh, janjinya memang gitu. Tadi saya tunggu dia lama nggak datang-datang, saya pergi berdua dengan supir. Saya sampai di rumah, dianya nggak ada juga. Saya kira pergi dengan kamu, Alma. Iya Tante, tadi siang memang iya, kita pergi sama-sama. Cuma pas jam 2 saya kembali ke kantor, Excel pulang. Loh, kemana ya dia ya? Handphonenya aktif Tante. Loh, tadinya aktif, tapi kenapa nggak ada yang ngangkat ya? Oh, iya deh. Oke Tante, nanti saya juga coba. Iya deh, makasih ya. Yuk.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.